Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisani Saqilatani fil mizan Habibatani ila rahman Subhanallah wa bihamdi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimatani, dua kalimat. Dua kalimat itu khafifatani, yang ringan, ala lisani, di lisan. Artinya mudah diucapkan, gampang diucapkan. Tapi dua kalimat yang mudah diucapkan itu ternyata sakilatan, berat timbangannya. Berat sekali fil mizani, pada timbangan. Mizan itu timbangan nanti di akhirat. Jadi mudah diucapkan, ringan diucapkan, tapi punya nilai pahala yang besar, punya kebaikan yang banyak. Sehingga karena besar, karena banyak, sehingga timbangan di mizan itu sangat berat. Apa itu? Dua kalimat. Habibatan, bukan hanya itu. Yang ketiga itu apa? Habibatani, disukai ilar rahman, oleh Allah yang maha pengasih. Kalau sifatnya dengan Ar-Rahman, Allah disifati dengan Ar-Rahman, itu artinya apa? Kaitan orang yang banyak membaca dua kalimat ini akan sangat dicintai atau mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim, zat yang maha agung. Kalimat tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid. Jadi kalimat tasbih, kalimat tahmid ini dua kalimat yang mudah dan ringan kita ucapkan, tapi dicintai oleh Allah dan akan membawa, akan menjadi sebab untuk mendapatkan pahala yang berat. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumiddin. Apa itu? Itu ayat tentang apa? Itu potongan kisah perjalanan Nabi Yunus alaihissalam. Saat Nabi Yunus alaihissalam sebagai manusia, dia mengalami masa di mana dia sudah mulai jenuh, sudah mulai putus asa, kecewa dengan umatnya yang tidak juga mau mengikuti ajakannya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Padahal dia sudah melakukan upaya yang begitu maksimal melalui penjelasan, melalui
pendekatan kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi saat dimana dia sudah melakukan, tetapi tidak ada umat yang mau. Nah, disitulah dia mengalami saat apa yang disebut dengan dia mengalami ya keputusasaan. Akhirnya dia tinggalkan umatnya. Ternyata Allah tidak ridho. Saat dimana dia naik di atas perahu, dan perahu itu kemudian menyeberang di tengah lautan. Perahu itu mengalami masalah sehingga harus dikurangi bebannya, harus dikurangi penumpangnya. Sang nakoda kemudian melakukan mengundi siapa yang harus turun dari perahu, siapa yang harus cemplungkan ke laut. Karena apa? Kalau tidak dikurangi maka semua penumpang akan tenggelam. Jadi mau pilih, mau dikurangi satu kemudian menyelamatkan yang lain, atau semua bertahan di atas kapal, resikonya yang semuanya akan. Akhirnya kemudian sepakat, ya sudah dikurangi saja. Terus siapa yang mau suruh nyemplung ke laut? Siapa yang mau turun? Kira-kira kalau ditawarkan begitu, ada nggak yang mau? Ya sudah, kalau begini diundi saja. Akhirnya diundi oleh nakodanya. Nama ini siapa masuk dikocok, ngomong keluar. Siapa ini? Yunus. Hah? Nakodanya bingung ini. Waduh, lah kok Yunus? Nah, ya, nakodanya kemudian apa? Batalin. Jangan Yunus. Jangan. Kenapa? Nakodanya tahu Yunus itu apa? Nabi, orang yang terhormat. Dan seluruh para nabi itu mereka keluarga orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya pandangan, orang yang terpandang di masyarakat. Nah, akhirnya apa? Ganti, masukkan lagi namanya, masukkan lagi, kocok. Keluar lagi nama siapa? Yunus lagi. Lah, kok Yunus lagi? Masukin lagi, kocok. Keluar lagi namanya Yunus lagi. Akhirnya apa? Nah, ya sudahlah, biarkan saya saja yang Saya saja yang turun. Akhirnya apa? Nabi Yunus kemudian lompat dari perahu, ya, ketika dia nyemplung ke air, disambutlah oleh apa? Ikan yang besar. Hut. Ya. Ditelanlah oleh ikan yang besar. Ikan besar itu apa? Yang nggak tahu. Apa kalau ikan paus makan makanan yang besar? Ikan paus makan makanan besar nggak? Ya tidak. Ikan paus makanannya apa? Ikan kecil malah. Ya, ikan kecil. Nah, kalau ikan yang kecil makanannya besar. Ikan hiu makanannya apa? Ya ikan-ikan yang besar, bukan ikan kecil, ya kan? Tapi kalau ikan hiu kan makanannya bukan ditelan, dia apa? Diropet-ropet. Nah, jadi ikannya ikan apa tidak tahu. Ya ditelanlah oleh ikan itu, dan kemudian dibawalah oleh ikan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu, dibawa melalang buana. Ya. Ada yang mengatakan selama seminggu, ada yang menyebutkan selama 40 hari. Ya, Allahu a'lam, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena itu catatan sejarah yang tertulis jelas tidak ada. Itu hanya ada di dalam catatan kitab suci. Ada dikisahkan di dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Setelah sekian lama dia berada di perut bumi. Perut apa? Perut ikan. Dalam keadaan gelap, tentu saja dalam keadaan apa? Enak apa enggak?
bijak. Ya tentu pengap, apalagi ya kan? Sesek, ya kan? Macam-macam perasaannya ya. Jelas tidak mungkin nyaman, tersiksa dia. Walaupun dia tidak meninggal, tidak mati karena memang kehendak Allah. Ya kan? Nah, kemudian dikeluarkan, dimuntahkanlah dia ke darat. Allah mengabadikan yang akan walaula ayyakuna minal musaddiqin. Sekiranya dia tidak termasuk di antara orang-orang yang senantiasa membaca tasbih, membaca kalimat subhanallah la labisa fi batnihi, maka dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi apa yang menyebabkan Nabi Yunus kemudian keluar dari perut ikan? Karena beliau senantiasa membaca tasbih. Ya, maka oleh karena itu kalimat tasbih ini meskipun dirasakan kita ringan, ya Fuzia halo, ringan kan? Nah, ya begitu ringannya sampai tidak terasa begitu, terjatuh-jatuh. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab Nabi Yunus bebas dan keluar dari penjara yang begitu pengap. Kalau penjara di Nusa Kambangan masih mendingan, bebas bernafas, ya kan? Bisa bergerak kemana-mana. Tapi di penjaranya ada di dalam perut ikan, tidak bebas bergerak, tidak bebas bernafas. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan, menolong pada Yunus. Karena apa? Minal musabbihin. Nah, maka lazimkan banyak membaca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Marah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam dan menjadi asbab pertolongan beliau. Asani wa anhu, dan darinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. La'an aqula, sungguh aku mengucapkan, aku membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa saja? Tasbih. Yang kedua tahmid. Yang ketiga tahlil. Yang keempat takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sungguh, kata Rasul, ketika saya mengucapkan 4 kalimat ini, ahabbu ilayya, lebih aku sukai,
Maksudnya saya lebih senang, saya merasa bahagia. Mimma tala'at, daripada ya keadaan, mahnya itu waktu, keadaan, tola'at yang terbit, alaihi atas waktu itu, apa asyamsu, asyamsu matahari. Berarti kapan? Kapan itu? Pagi hari. Artinya apa? Kalau orang masih bisa bertemu dengan terbitnya matahari, itu artinya orang itu masih satu hidup, ya kan? Hidup. Yang kedua apa? Dia bisa menikmati hidup. Kalau ada orang bisa hidup pagi masih bisa bangun, kemudian masih bisa bertemu dengan matahari, itu ada lagunya kan? Apa lagunya? Ya. Lagunya Ebit G Ade itu. Matahari. Gimana tuh? Gak tahu ya. Itu lagu gue ya. Lagu Mbah Ebit. Iya, kalau udah lama Ustaz nggak pernah mendendangkan ya, lupa, ya kan? Jadi artinya bahwa pagi hari, sehingga seringkali pagi hari itu menjadi saat orang menikmati dengan melihat apa? Melihat apa? Sunrise apa sunset? Ini sebuah pengalaman atau satu pengalaman yang menggembirakan bagi sebagian orang. Seandainya kamu bisa juga pengen enggak melihat sunrise? Hah? Oh, bisa melihat sunrise di mana? Oh, susah hawa kok sunrise ini. Itu sudah bukan sunrise lagi, itu Jadi kalau melihat sunrise itu kan melihat matahari mulai apa? Terbit. Biasanya ada di dataran tinggi yang pandangannya itu bisa lepas ke timur, ke ufuk apa? Ufuk timur, gitu loh. Ya. Nah, kalau di Jawa Tengah itu biasa mereka melihat sunrise itu ada di Gunung Dieng sana. Naik ke gunung apa? Dieng. Pernah ke Dieng? Hah? Gimana tuh? Ya. Nah, Wonosobo sana naik ya. Apalagi kalau bulan-bulan ini itu musim dingin sekali. Tapi paling tidak nih kalau mau ada di Kebumen sana, di daerah apa? Di wisata mana? Di daerah Kebumen. Menganti, bukan menganti yang sana lagi. Cetis, yang menganti betul, yang menganti. Bukan Cetis, menganti. Itu kan ada pulau yang menonjol, ya, menonjol ke selatan. Nah, itu ke sana, datarannya tinggi, nanti bisa melihat sunrise dan juga melihat sunset. Nah, pernah ke sana, Bu? Udah pernah belum, Bu? Nah, bawa udah pernah belum? Jadi kalau yang nih ya, Ustadz promo nih ya. Wisata pantai yang Ustadz pernah, wah, yang paling recommended itu ya di Menganti sana. Ya, itu yang paling indah, karena pantainya itu dari karang, batu karang. Kemudian ada bukit yang menonjol ke selatan,
yang bisa melihat sunrise dan bisa melihat sunset. Sehingga kemudian ombaknya juga besar sekali. Nah, itu paling recommended. Nah, cuman kalau mau ke sana medanya berat. Ya, karena naik tonjok turunnya itu sangat terjal sekali. Tapi sudah ada kendaraan yang bisa ke sana. Jadi 4 kalimat, ya, 4 kalimat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, melebihi bahagianya Rasul ketika bertemu dengan terbitnya matahari. Kalimat apa itu? Kalimat apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gak ada itunya, cuma 4. Itu kan kalau buat lagu, ya, kalau buat lagu. Karena nadanya harus habis, maka harus ditambahin kalimat yang lain. Wala haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. La ilaha illahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang yang membaca kalimat ini fi yaumin, 1 hari, mi'ata marrah, berapa? 100 kali. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa dihitungi satu kalimat ini kalimat ini dibaca 10 detik. Berapa? 10 detik. Berarti kalau semenit bisa baca berapa kali? Semenit. Inni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 detik. Berarti kalau semenit bisa baca berapa? Nah, 1 menit bisa baca 6. Kalau 1 jam berarti bisa baca berapa? 60. Berarti untuk membaca 100 butuh waktu berapa? 1 jam. Oke lah kalau begitu, 1,5 jam, ya kan? 1,5 jam. Itu kalau dibaca agak cepat. 1,5 jam itu banyak apa sedikit? Lama apa sebentar?
Lama itu kan kalau hanya baca itu tok. Padahal itu bisa kita baca sambil jalan. Kamu kalau jalan sehari butuh waktu berapa menit? Coba kamu jalan dari kamar ke Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la subhanallah, tasbih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus berangkat sambil nunggu guru baca ini, sambil nunggu apa? Sambil nunggu makan baca ini, sambil nunggu kamar mandi baca ini. Tapi kalau dari kamar mandi jangan baca ini. Banyak waktu yang bisa kita gunakan. Bukan mengkhususkan duduk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Sambil nunggu sholat. Daripada ngantuk lah. Masa menunggu sholat sambil ghibah itu bagaimana teh? Rumusnya itu bagaimana itu? Daripada ngantuk, ya kan? Daripada ngobrol, yang gak ghibah ngobrol. Dipakai itu baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, ya, bisa lebih daripada ini. Padahal 100 kali saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu adla asyri riqab, maka baginya sebanding, adla itu sebanding, asyri riqabin, memerdekakan 10 budak. Padahal memerdekakan 1 budak saja, seorang budak saja butuh uang yang sangat banyak, mahal. Tidak semua orang bisa, hanya orang yang satu kaya, yang kedua iya mampu, kaya itu mampu, yang kedua nah gitu loh, jadi nyambung itu loh, Fahimah itu loh, jawabannya bener gitu loh ya. Jadi punya uang, punya duit, dan punya apa? Punya niat, punya keinginan untuk beramal. Nah itu baru bisa. Tidak semua orang yang punya duit bisa haji, betul tak? Betul tak? Nah, tapi setiap orang yang berhaji pasti punya duit. Hei, tidak semua orang yang punya uang bisa berangkat haji, betul? Tapi setiap orang yang berangkat haji pasti punya uang. Ada nggak orang yang tidak punya uang bisa berangkat haji? Siapa? Dihajiin orang, iya kan? Pertanyaannya, menghajikan orang itu berarti pakai apa? Duitnya buat siapa? Orang yang berangkat haji. Yang berangkat haji itu dikasih duit sehingga dia bisa haji. Gimana dong? Ya kan? Nah, yang jelas dia punya duit. Memang ada kalanya duit itu dari hasil apa? Kerja, bisa di, kan? Ada dari bisnis, dari pegawai, kan gitu. Ada yang nabung, kan gitu. Tapi ada juga yang dapat hadiah, diberi orang. Itulah masing-masing orang punya jalan rezekinya sendiri. Tapi yang pasti setiap orang berangkat haji pakai duit. Pakai duit berarti dia punya duit. Tapi tidak semua yang punya duit bisa berangkat
yang karel. Betul? Betul? Seneng banget habis diteng. Habis tengok ya? Oh iya, dapat ya? Dapat ya? Dapat ya? Berkiriman? Coba ya. Yang terus apa lagi? Yang pertama, pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua apa? Wa kutibat, dan dicatat lahu baginya mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Masya Allah. Berbuat satu kebaikan aja berat. Lah ini dikasih kebaikan, dikasih pahala seperti orang beramal 100. Sebutkan 100 kebaikan, coba ayo. Sebutkan 100 kebaikan. Apa? Menolong, sedekah. Sedekah memberi itu apa bedanya? Haji. Kamu menyebutkan kebaikannya aja bingung 100 itu. Ya kan? Tapi dengan 100 kali kalimat ini, 4 kalimat yang dibaca 100 kali, Allah berikan kebaikan, 100 kebaikan. Yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Wa muhiyat, dan dihapus anhu darinya apa? Mi'atu sayyi'ah, 100 keburukan. Sayyi'ah, su. Saya itu su'un, sayyi'ah, keburukan. Nah, hari ini yang tidak pernah berbuat buruk siapa? Jom. Hari ini yang tidak sama sekali tidak menghibah siapa? Ayo, jom. Yakin? Yakin? Ayo, siapa yang berani? Ya, berani mengakui. Kamu habisnya sama sekali hari ini? Enggak? Enggak gosip ya. Allah jamin dihapus 100 kejelekan. Ya. Terus apa lagi? Wa kanat lahu hirzan minasyaiton. Wa kanat, dan baginya lahu, wa kanat lahu, dan baginya hirzan minasyaiton. Ada hirz, ada penghalang, minasyaitoni, dari syaitan. Yaumahu, pada hari itu, zalik. Yaumahu, harinya, zalika, itu. Selama 1 hari dia bebas dari godaan setan. Ya, gampang apa enggak? Gampang apa enggak bebas dari godaan setan? Gampang apa tidak? Tapi dengan membaca 4 kalimat ini 100 kali, Allah jamin kamu terjaga dari apa? Tipu daya syaitan. Padahal syaitan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kerjaannya syaitan itu bagaimana mengajak kalian ini menjadi teman dia nanti di neraka sa'ir. Jadi dirayu-rayu, yo kalau ngaji jangan dengerin, itu setan. Ngobrol aja sendiri, itu setan. Yo. Siapa yang bebas dari setan meskipun dia sedang ngaji, ya?
Kalau ngaji, kalau kajian jangan dengerin ngantuk aja. Ya tidurlah. Tidurlah. Betul? Kalau kajian ngantuk tidak? Kalau dengar azan, ya kan? Apalagi sedang apa? Tidurlah, makin ditiupin tuh telinganya, tiupin ke hidungnya. Ya. Kalau subuh itu makin didekat sehingga rasanya hangat sekali, sehingga begitu beratnya melepaskan selimut. Betul? Wah, apalagi kalau dengar adzan awal, tidur. Saya kamu katanya kayak tidur. Nah, maka nih ya 100 kali ya, hatta yumsi, sampai sore hari. Berarti yang baik membaca kalimat ini dibaca kapan? Pagi hari. Nah, kalau mau malamnya juga bebas, baca dia apa? Sore hari. Walam ya'ti, dan tidak akan datang sapa ahadun, seorang pun, bi afdal, yang lebih baik, mimma, daripada sesuatu ja'abihi, yang dia membawanya. Tidak ada bekal yang paling baik dibawa oleh seseorang daripada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa, kecuali, nah, yang bisa membandingi bekal daripada orang yang membaca kalimat itu, kalau dibaca 100 kali, rajulun, seseorang, amila, yang beramal, aktsara minhu, lebih besar, lebih banyak daripada bacaan kalimat tersebut 100 kali. Berarti apa? Ayo. Berarti satu. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi kebaikannya? Memerdekakan 10 orang. Berarti kalau mau lebih baik, berarti apa? Berapa? 1. Memerdekakan 11. 11 apa? Budak. Terus yang kedua apa? Kutibat lahu mi'ata hasanah, berarti dia beramal 101. Berbuat baik berapa? 101 kebaikan. Terus apa lagi? Muhiyat lahu mi'atu sayi'ah, berarti istighfar 101. Dengan catatan istighfarnya itu diterima. Ya. 101. Terus apa lagi? Wa karlahu khirzan minasyaiton. Nah, ini dia. Nah, ya. Dia dibebaskan sehari itu, dia tidak bisa disentuh oleh apa? Setan. Baru ini lebih baik daripada orang yang membaca kalimat tersebut 100 kali dalam satu hari. Waqala, dan Nabi bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, membaca kalimat tasbih dan tahmid, fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali, huttat khatayahu, maka dihapuslah kejelekan, kesalahannya. Wa in kanat misla zabatil bahri, wa in kanat, meskipun kesalahannya
misla zabadil bahri, sebanyak buih di lautan. Membaca apa? Subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? 100. Jadi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdi. Nah, sehingga nanti ya dua-duanya bisa didapatkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Bisa diamalkan? Kurangi apalagi kurangi, gunakan waktu kosong, waktu selang. Waktu kosong itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Kamu bisa saja sedang ngapa-ngapain tapi sambil membaca kalimat ini. Sambil apa yang bisa dilakukan? Sambil nyuci bisa, nyetrika bisa, jemurin bisa, ngelipetin baju bisa. Apalagi? Sambil jalan menuju ke kelas bisa, sambil nunggu guru bisa, nunggu waktu sholat bisa, habis waktu sholat bisa, banyak waktu. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh kita gunakan, kita manfaatkan, insya Allah ya banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita kesungguhan untuk bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.